Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin tentang masalah nampak itu fitnah pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Kesimpulannya kemarin bukan tidak mau bayar zakat, cuman mereka itu tidak mau menyampaikan ke pusat, kan gitu. Baik. Sampai Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Kalau zaman Sayyidina Umar tidak ono. Zaman Sayyidina Umar tidak ada yang namanya macam-macam model ngono. Iya. Makanya kalau orang itu ngambil cara kepemimpinan Sayyidina Umar, ya itu kuat. Ya. Jenenge Umar. Iya. Macam-macam. Itu setan Melayu. Langsung di sini ceritakan apa? Tentang masalah Sayyidina Utsman. Wa amma man qala bituhurihim fi ahdi Sayyidina Utsmana fa innahu yushiru ila Bani Umayyah lamma istaulau alal umuri wa gharraru bi Sayyidina Utsman. Adapun yang menyatakan munculnya buroh, adapun yang menyatakan munculnya buroh, buroh itu apa kemarin? Pemberontak. Adapun yang menyatakan munculnya buroh itu pada zaman Sayyiduna Utsman, asal muasalnya yaitu dari Bani Umayyah, yaitu dari Bani Umayyah, garisan mana nih? Dari Bani Umayyah. Ketika mereka menjabat sebagai pejabat pemerintah, ketika mereka menjabat sebagai pejabat pemerintah pada zaman Sayyidina Utsman, ya, wa gharraru, dan mereka apa? Membuat tipu muslihat. Mereka membuat tipu muslihat bisa Sayyidina Utsman. Mereka membuat tipu muslihat dengan Sayyiduna Utsman. Nah, paham enggak? Siapa yang mengkhianati? Misanani. Misanannya Sayyidina Utsman yang mengkhianati. Namanya Marwan Dar. Wa kana Marwan ibnu ammi Sayyidina Utsman katibahu wa maudhi'u sirrihi wa sakratirihi. Apa? Sekretaris. Mocoe soro. Mau itu bahasa asing di Arabkan. Titik. Ada seseorang namanya Marwan. Bawahnya. Ada seseorang namanya Marwan. Marwan ini misanan Sayyidina Utsman. Misanan dari ayah. Ibn Am. Nanti dijelaskan di sini. Ibn Am. Misanannya Sayyidina Utsman. Dia menjabat 3. Bagian tulis menulis, terus maudhi'u sirrihi. Apa maudhi'u sirrihi itu? Dewan Pertimbangan Agung. Nah, itu. Bagian yang kedua, Dewan Pertimbangan. Kalau bahasa kita orang, Ketua Ahlus Syura. Ketua Ahlus Syura. Dan yang ketiga sebagai sekretaris
Ya katib sama sekretaris podo tak bener. Sama. Otomatis kan segala perangkat itu atas nama pemerintahan Sayyidina Utsman berada sama dia. Kalian hati-hati kan Sil. Iya. Stempel idamu di awake. Hamdan pisan ya. Hamdan. Ande. Kok kulaan kacamata akeh Hamdan saiki? Allahu a'lam sudah. Paham ya? Masuk sini, masuk. Jangan di atas di luar pintu gitu. Tutup nih. Tutup, pintu kaca itu tutup. Pintu kaca tutup. Faham ini? Fakana yaktubu ar-rasailah. Ya. Dia ini menulis surat-surat. Nah, itu. Bu surat topo kek, surat topo. Ya kan? Ya tanggung-tanggung loh. Ini bukan atas nama negara loh, atas nama imam. Tanda kutip imam itu ndukure presiden loh. Kalau presiden satu negara, ini imam berapa negara ini? Dia yang nulis surat. Yang buat suratnya, ya kan? Wa ya'muru wa yanha bi ismi Sayyidina Utsman. Dia memerintahkan, dia melarang. Artinya apa maksudnya nih? Memerintahkan melarang apa maksudnya? Membuat peraturan. Dia ini buat peraturan atas nama Sayyiduna Utsman. Nggak main-main. Ya, buat peraturan atas nama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini enggak tahu. Nah, wa yakhtimu dan dia buat stempel. Tuh. Ma yaktubuhu apa-apa yang dia tulis bi khatimi Sayyidina Utsman dengan stempel Sayyidina Utsman. Tuh. Paham enggak ini? Nah, otomatis di situ itu ada beberapa peraturan yang bikin orang itu merasa terdolimi gitu loh. Sehingga nanti mereka itu muncul dalam keadaan berontak. Ada nanti. Fanaqoma ahlul amsor ala Sayyidina Utsman. Ya kan? Fanaqoma apa? Ishtadda sukhtuhu. Marah, betul-betul marah penduduk daerah Ahlul Amsor, yaitu daerah di kota itu, ya di Madinah sekitarnya itu. Oh ya. Ala Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Utsman bisababi tauliyatihil umuri li Bani Umayyah. Karena Sayyidina Utsman mempercayakan kekuasaan kepada Bani Umayyah. Karena Sayyidina Utsman mempercayakan kekuasaan atau urusan kepada Bani Umayyah. Kepada Bani Umayyah. Wa hum ma'rufuna bidzulmi. Koma bawahnya yang mana mereka ini Bani Umayyah terkenal dengan orang yang gemar kepada kedoliman. Gemar kepada kedoliman. Mulai gejolak itu muncul. Kan letupan api kecil. Makanya nas'alullah salam al-afiyah.
ketika engkau dipercaya oleh Allah untuk menjadi seorang yang ngurusi sesuatu, jangan pernah tinggalkan letupan kecil. Karena dari letupan kecil itu akan muncul nanti yang kecil, tambah agak besar, tambah sampai meledak. Jangan pernah itu. Jadi ada sesuatu yang tidak beres, langsung diberesi. Langsung, jangan nunggu kuda, langsung. Selesaikan, langsung. Enggak, hancur nanti. Ini mulai sudah, letupan muncul, ini muncul. Sayyidina Abu Bakar jelas sudah wafat. Sayyidina Umar jelas sudah wafat. Yang terpandang ketika itu, addu alaikum bin nawajin, alaikum bi khulafa'ir rasyidin. Iya benar? Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Itu kan yang dimaksud 4 orang. Sayyidina Abu Bakar sudah wafat. Sayyidina Umar sudah wafat. Sayyidina Utsman yang sekarang ini kalau bahasa agak arogan sedikit, mulai dirongrong. Tidak ada yang yagum ketika itu, yang menengahi kecuali Sayyidina Ali. Makanya dikatakan apa di sini? Fawassatu lahu al-imamu aliyan. Maka ketika itu mereka itu meminta pertimbangan kepada Sayyidina Ali. Iya mana? Fawassatu lahu al-imama aliyan, al-imama aliyan. Jadi mereka ini tidak ada cara lain kecuali datang kepada Sayyidina Ali. Wa arsaluhu yansahuhu wa nasahahu. Mereka menulis apa? Mereka mengutus utusan untuk apa? Menasehati. Ya. Dan supaya Sayyidina Ali turun juga. Gitu loh. Yang sahuhu ini mereka datang kepada Sayyidina Utsman, wa nasahu, mereka minta kepada Sayyidina Ali untuk datang kepada Sayyidina Utsman. Gitu. Nah, datang Sayyidina Utsman, faqala lahu, maka berkata Sayyiduna, selain nasihati, faqala lahu, maka berkata siapa? Sayyidina Utsman, lahu kepada Sayyiduna Ali. Li uswatum bi Umaro. Aku mengangkat Bani Umayyah mengikuti Sayyidina Umar. Ngikuti Sayyidina Umar. Wa kana Sayyidina Umar walla Muawiyatan. Yang mana ketika itu Sayyidina Ali mengangkat sahabat Muawiyah. Muawiyah dari Bani Umayyah. Gitu lah. Sahabat Muawiyah dari Bani Umayyah. Ngangkat. Aku ngikuti Sayyidina Umar. Ngikuti pendahuluku Sayyidina Ali. Gitu lah. Jawabannya Sayyidina Utsman. Ayo. Faqala lahu al-imamu Aliyun. Sayyidina Ali mengatakan. Sayyidina Ali menanggapi. Innama Umaru wadi'u rijlahu ala riqabihim. Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Umar meletakkan kakinya di atas pundak mereka. Sayyidina Umar meletakkan kakinya di atas pundak mereka, Bani Umayyah. Fariqabuhum tahta rijlai Umar. Dan apa? Punggung apa yang ngartikan? Ya, punggung mereka berada di bawah kaki, sudah jelas sudah. Maksudnya apa? Mereka tidak bisa macam-macam.
Karena Sayyidina Umar ngangkat mereka itu dalam keadaan punya kuasa. Makanya paling lama kan, berapa? 8 tahun, enggak 12 ya, 12 sekian. Gimana? Kalau Sayyidina Utsman 8 tahunan. Ada di Rojak itu kan. Kalau Sayyidina Abu Bakar jelas 2 tahun. Sayyidina Umar tidak salah 12. Atau kebalikannya. Itu. Kekuasaan di mana-mana Sayyidina Umar. Zaman itu di mana-mana. Semuanya. Negara-negara adidaya Roma Timur. Bukan Roma yang ada di Eropa. Roma Timur. Roma Timur itu dulu tempatnya Konstantinopel. Konstantinopel di mana? Turki. Konstantinopel itu kekuasaan Roma, Roma Timur tapi bukan Roma yang barat. Itu tunduk. Ya kan? Kemudian Iran, Khurasan, Persia tunduk sama Sayyidina Umar. Tidak ada. 2 negara adidaya dulu zaman itu ya zaman Sayyidina Umar itu tunduk semuanya. Sopo? Romawi Timur sama Persia di bawah kekuasaan Sayyidina Umar. Makanya yang Persia kan bakal nemen Sayyidina Umar. Ayo, kekuasaan tinggi besar. Nah. Dan Sayyidina Umar enggak mau dikawal-kawal, enggak mau. Ya kan? Enggak mau. Dikawal-kawal paling mangkel. Ada pernah kelihatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seorang yang ya jelas dia hafal Quran, beliau hafal Quran dan juga sering disuruh baca sama Nabi kan? Sampai apa? Fakaifa idza jaa min kulli ummatin apa? Fakaifa idza jaa min kulli ummatin bisyahidin. Nah, hasbuk kan? Itu kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi zaman itu setelah wafatnya Rasul pantas mereka memuliakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kalau beliau jalan dikawal gitu loh, dibarengi orang. Digebuk aja malah. Pekno penjalin gebuk kabeh. Yang dikawal akan timbul sombong, yang mengawal akan jatuh martabat. Oh. Paling tidak gelem. Sekarang terbunyinya Sayyidina Umar di mana? Di masjid. Akan sholat subuh. Lah sekelas imam seperti itu tidak ada pengawalan kok. Jangan itu katakan zaman dulu. Hatta zaman dulu lebih pintar toko saiki. Kalau masalah pengawalan-pengawalan. Iya. Mungkin sekarang lebih canggih. Tapi dulu ya dikawal. Tapi enggak mau Sayyidina Umar. Enggak mau dikawal. Iya sampai itu bayang kok. Sudah berdiri di mihrab ditusuk dari belakang. Ya apa ceritanya? Kok enggak ada satupun yang ngeliat loh ibaratnya. Kok teman-teman bosone kita orang. Tapi ya cuma ngomong takdir Allah. Itu takdir Allah. Ya mesti ya takdir Allah. Enggak di sini. Ente lihat bagaimana itu tawaduknya Sayyidina Umar. Enggak neko-nekonya Sayyidina Umar. Padahal beliau penguasa yang tinggi. Gitu loh. Ama anta faqad fasahat lahum al-majalu. Sedangkan kalau engkau, kata Sayyidina Ali, sedangkan kalau engkau wahai Sayyidina Utsman, mereka ini memiliki berbagai kesempatan yang besar. Kesempatan yang luas. Untuk apa? Untuk ngerongrong. Untuk ngerongrong kamu. Gitu. Wala tastati'u an tusayyitara alaihim, tusayyitara ay tahkumu. Dan engkau tidak akan mampu untuk memberikan hukuman kepada mereka. Dan engkau tidak akan mampu untuk memberikan hukuman kepada mereka. Itu loh. Disampaikan gitu.
wa nasahahu bi'azlihim. Koma bawahnya, Sayyidina Ali juga menasehati agar memberhentikan. Sayyidina Ali juga menyatakan untuk memberhentikan Bani Umayyah. Untuk memberhentikan Bani Umayyah. Gitu. Baik bahasa kita reshuffle. Ya. Reshuffle itu apa sih, Rek? Reshuffle ganti kabinet lho. Kok dua temen kowe reshuffle ganti kabinet. Ngerti wis? Kan ngono? Walakin lam yaf'al. Tetapi beliau tidak melaksanakan. Tetapi beliau tidak melaksanakan. Walakin lam yaf'al. Tapi beliau tidak melaksanakan. Nah, sudah. Waja'at awwalu thawratin. Maka datanglah pertama kali pemberontakan pada zaman Sayyidina Utsman minal Basrah, dari Irak, wal Kufah, Kufah sama Irak, wa Misra, dan dari Mesir. Ya, yang pertama kali datang pemberontakan dari Irak, Basra, dan Kufah, dari Mesir. Datang sudah pemberontakan. Kemudian apa? Ja'a min kulli baladin khamsumi'atin. Setiap satu daerah itu membawa 500 orang. Setiap satu daerah itu membawa 500 orang. Ya. Berarti semuanya berapa? 1.500 toh. Tapi zaman itu. Kalau zaman sekarang ini 1.500 kan kecil sekali. Iya, kecil sekali. Tapi zaman itu. Nah, di dalamnya ini yang jadi masalah nanti. Minhum Muhammad bin Abi Bakrin. Di antara orang yang memberontak, ada anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Muhammad. Tuh. Ada juga Saudan bin Hamron, wallahu a'lam sabri. Kemudian rajulun kindi Hadromi. Semuanya mereka itu apa? Watajamma'u fil Madinati. Mereka kumpul di Madinah. Mereka kumpul di Madinah. Thawrahnya di puncaknya di Madinah, gitu dah. Sampai kan yang mau terbunuh waktu itu termasuk Muhammad ini kan ada anak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman tahu kan, nolak gini. Mengatakan kalau Abah inti tahu, maka Abahmu akan marah kepadamu. Dengarkan seperti itu ditinggal, tidak ikut. Jadi tidak ikut bunuh, lari keluar. Kali naik tembok. Sayyidina Utsman. Ketika baca Quran, susupan sudah. Masuk susupan. Makanya terkadang itu kejadian-kejadian yang namanya demo dan lain sebagainya, kadang itu tujuannya baik. Yang bahaya itu kalau ada penyusup. Nah itu bahaya. Awalnya demo biasa, tidak ada masalah, apalagi di negara kita kan. Tapi ketika masuk penyusup, ngelemparkan sesuatu ke polisi, jeder, buyar wis. Buyar dianggap itu dari kelompoknya mereka. Sulit. Kalau sudah seperti itu, sulit terjadi. Ya sama seperti ini. Kita tidak perlu untuk bersuudzon dan sebagainya, apalagi kepada Sayyidina Utsman. Tidak. Semuanya ala qudratillah itu. Dan yang jelas tidak ada permusuhan. Kalau ada permusuhan, otomatis Sayyidina Ali akan biarkan.
Misal ada permusuhan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman misalnya. Ada permusuhan. Ya kesempatan kan? Kesempatan. Get no wis. Ya, tapi enggak kok nasihati ini. Kok enggak mau? Ya sudah. Ra'yul imam enggak bisa. Gitu. Toh nanti Sayyidina Ali kan juga terbunuh juga. Diberontak juga oleh kelompoknya sahabat Muawiyah kan gitu. Sampai nanti puncaknya Sayyidina Husain dipenggal. Itu kejadiannya. Itu. Paham enggak ini? Washtaratu syuruton ala Sayyidina Utsman. Mereka mengajukan tuntutan. Mereka mengajukan tuntutan, beberapa tuntutan kepada Sayyidina Utsman. Nah, apa di antara tuntutannya banyak? Tuntutannya itu banyak. Wa min jumlatiha, dan dari yang termasuk tuntutannya, anna ahlu Misra talabuhu ayyuwalli alaihim Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Di antara tuntutannya, orang Mesir menginginkan untuk pengangkatan Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Wa ya'zilu Ibna Abi Saroh untuk memecat ya. Menonaktifkan, kalau mecat kayak kereng, menonaktifkan Ibn Abi Surah. Apakah Sayyidina Utsman kemudian melawan, bawa pasukan untuk menghadapi mereka? Enggak. Fa'ajabahum ala dzalik. Menerima tuntutannya mereka. Wes. Terus apa kata Sayyidina Utsman? Idhabu wa qala lahum. Sayyidina Utsman mengatakan kepada mereka, idhabu faqad wallaituhu alaikum. Wes, ayo buyar. Jangan demo, jangan unjuk rasa. Aku sudah mengangkat Muhammad bin Abu Bakar untuk menjadi pemimpin atas kamu sekalian. Menjadi pemimpin atas kamu sekalian. Wes. Akhirnya apa? Ulere metu. Siapa? Marwan ini. Marwan. Baca Marwan. Wa kataba kitaban ila wali Misra. Kan di Mesir ini belum dipecat secara resmi. Sayyidina Utsman mengatakan bahwasannya aku sudah ngangkat ini Muhammad bin Abu Bakar sesuai dengan permintaan kamu sekalian. Kamu pulang sudah. Marwan kelihatan, Marwan tahu, orang dekatnya. Nulis tulisan kepada penguasa di Mesir. Marwan menulis surat kepada penguasa yang ada di Mesir. Nulis. Enggak tanggung-tanggung. Wa khatamahu bi khatimi Sayyidina Utsman. Dan memberikan stempel dengan stempel pemerintahan Sayyidina Utsman. Ditulisnya enggak tanggung-tanggung, nulis apa? Wa qala fihi ala lisani Utsman. Dan dia menulis surat seolah-olah dari Sayyidina Utsman. Dan dia menulis surat seolah-olah dari Sayyidina Utsman. Dengan tulisan yang menimbulkan permusuhan. Bukan provokasi loh ini. Bukan provokasi nih. Kalau provokasi ya tadi itu.
Ini diadu sama ini supaya perang gitu. Tidak langsung, tidak sore. Tapi ini sore, ini jelas. Apa tulisannya? Idza ja'aka Muhammad bin Abi Bakar wa fulan wa fulan wa fulan. Kalau datang Muhammad bin Abu Bakar beserta rombongannya atau kelompoknya, fakpo aidihim wa aidiyahum wa arjulahum watfanhum ahya'an. Kalau datang Muhammad bin Abu Bakar beserta rombongan, maka potong kedua tangannya, potong kedua tangannya, kakinya, dan kubur mereka hidup-hidup. Kubur mereka hidup-hidup. Padahal misalnya Enggak. Bahaya. Watfanhum ahya'an. Sudah. Wa adalah khitab. Khitab ini risalah maksudnya. Maka dia mengirim surat tadi itu ma'ahadi ghilmani Sayyidina Utsman bersama salah satu budaknya Sayyidina Utsman. Syuf. Dia tahu enggak kenapa kok harus ngutus dengan budaknya Sayyidina Utsman? Iya. Supaya meyakinkan bahwasanya betul-betul suratnya dari Sayyidina Utsman. Padahal si budak enggak weruh. Pokok dijak. Bawa gawon. Paham enggak? Wa hadzarahu ayutalli'a 'alaiha ahadun. Jangan, dan Marwan mengatakan jangan sampai terlihat siapapun. Pergerakan ini jangan sampai kelihatan siapapun. Underground. Bawah tanah. Kan gitu. Wa min husni haddin ulaika annahum iltaqaw bihamil kitab fit tariq. Nah, apa maksudnya ini? Siapa yang ketemu ini? Bukan orang-orang kepercayaan. Orang-orang yang loyal kepada Sayyidina Utsman. Dia itu kalau bahasanya kita orang intelijen. Otomatis mereka tahu ada gerakan tidak beres ini. Ente tahu enggak? Ketika pergerakan yang terjadi pada zaman Majapahit dulu, pemberontakan pada raja yang kedua, itu sebetulnya dibedakan dengan gunakan selendang. Selendang di leher. Gunakan selendang di leher. Karena apa? Karena ini perang saudara. Ada yang paham. Tahu gitu loh. Oh ini kejadian ya. Ini kok lain ini? Ditanya, kenapa ini gaya lehernya ini? Ya tidak apa-apa, kalau bajunya style aja. Orang awam tidak ngerti. Dia nggak apa, biasa saja. Tapi mereka tahu. Yes ya. Hubungkan sama tahun 65. Kejadian PKI. Ya kan gaya abang-abang kan? Dan itu terjadi loh. Orang-orang yang ada di dalam. Tokoh angkatan udara ya ada. Jawab itu. Tapi Allah sudah berkehendak lain. Padahal kalau katanya guru kita orang apa? Itu sudah menguasai loh. Sudah menguasai loh. Sudah mau berubah di sini nih. Menguasai. Dan jangan dianggap ada pertempuran. Pertempuran itu. Sehingga dikatakan masa kelamnya di Indonesia itu 6566. Itu masa kelam. Iya. Iki tidak weruh, iki musuh tidak weruh gitu loh. Lah itu apa ini? Ya misalnya ya, nah bila mendarik ya. Pakaiannya sama. Kemudian penguasanya juga sama.
Di bawah komandan yang sama. Ternyata ini musuh. Ya apa ini? Ini musuh dalam selimut ini. Menggunting dalam lipatan. Soalnya sekarang ngadepi londo biyen kan ketok ah. Ana londo ireng, ketok. Ana londo temenan. Ndak mangan tahu karo petis. Ana londo ireng. Kan ngono. Ya sudah itu selesaikan. Mari ketok. Lah iki perang saudara, ndak perlu. Ndak tahu. Itu bahayanya itu. Bahayanya seperti itu. Maka jangan sampai terjadi. Tahu. Orang-orangnya Sayyidina Utsman mengetahui, bertemu dengan pembawa surat itu. Nanti insya Allah berlanjut. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini pelajaran ngajarkan sama kita bukan untuk suudon kepada yang lain. Bukan. Ini sejarah ngajarkan sama kita agar kita bisa mengambil sesuatu yang baik. Tidak perlu suudon sama Sayyidina Utsman. Kalau tidak menerima pendapat Sayyidina Ali, tidak perlu. Itu semua qudratullah. Yang jelas Nabi sudah menjamin Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dengan orang-orang yang masuk surga. Kan 10 yang diberikan kabar gembira. Itu pegang itu. Hatta sama sahabat Muawiyah. Tidak boleh. Dia sahabatmu, tidak mau. Pernah berkata, ya sudah. Wa majaro baina sihabi. Diem, naskut. Tak boleh. Nah, orang ketika diangkat menjadi seorang pemimpin, dituakan, hati-hati. Harus betul-betul jeli dan selalu minta bantuannya Allah untuk menunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sampai terselubungi. Itu. Wallahu a'lam bishawab.